Kita coba interaktif dulu nih. Sebentar ya, saya coba share screen dulu. Oke, teman-teman bisa coba join di menti.com, bisa lewat QR maupun enter code-nya ya, 89607652. Nanti kita akan ada sedikit bercerita nih, teman-teman. Oke, 14 yang peserta ya. 12 kita mulai. Oke, nih teman-teman bisa ceritakan ya hal yang terjadi di sekolah nih. Mau cerita lucu, mau cerita membanggakan, atau cerita apapun. Nah, teman-teman boleh nih ceritain nih. Kita sharing-sharing, kita ceria-ceriaan dulu nih terkait dengan cerita yang ada di sekolah nih. Sambil kita juga mau mengenang masa-masa sekolah. Bisa apa aja ya, cerita lucu, cerita iseng, atau boleh ceritain yang ini apa? Entrepreneurship challenge, ada hal yang menariknya atau enggak? Boleh silakan teman-teman belajar storytelling. Yo, bercerita karena salah satu kemampuan penting juga buat teman-teman bisa menceritakan apa yang ada di pikiran teman-teman ya, dituangkan dalam sebuah Iya. tulisan tuh. Cerita sedih, cerita cinta kalau yang udah cinta-cintaan atau cerita Kayak ini ya, apapun lah, apa namanya tuh? drama-drama di sekolah boleh bebas. Acaranya Raditya Dika tuh, cerita cintaku. Ini cerita sekolahku nih. Apa panjang-panjang nih ceritanya? Boleh dikasih waktu. Yang mau sekalian curhat boleh. Curhat nih di sekolah kenapa? Ada nih satu. Jujur aku kesel pas waktu apel. Kan kelas aku jadi petugas apel, tapi yang jadi pemimpinnya malah nggak mau maju padahal dia udah ditunjuk jadi pemimpin. Wah, gimana nih pemimpinnya ya? Jadi siapa tuh yang jadi pemimpinnya? Aduh, cerita kesel ya itu ya. Oke, di sekolah tuh seru banget karena aku bisa bertemu dengan teman-teman. Apalagi karena ikutan F2S, aku sekarang jadi jualan bersama teman-teman kelas baru aja kemarin. Bismillah mulai bisnis. Wih, udah mulai bisnis nih, keren nih. Awal mula pembisnis sukses nih. Ayo, ada lagi? Yuk, bercerita apapun itu yang terjadi di sekolah. Pas jalan pulang, pas jalan pergi, ya. Atau mau curhat nih, lagi banyak tugas. Boleh. Ada lagi, waktu itu
eskul aku ngadain lomba debat. Aku asing banget sama debat dan aku juga belum pernah debat, tapi aku coba mengenal debat untuk lomba itu. Nggak nyangka aku bisa jadi juara satu. Keren banget nih. Sekarang jadi suka banget debat. Tuh, dicoba dulu aja teman-teman. Siapa tahu ya, sebenarnya itu menjadi apa namanya tuh potensi teman-teman. Ada lagi akhir-akhir ini di sekolah aku sering baca novel juga, sering cerita ke temen, temen yang buat mereka tertawa. Aku yang susah bersosialisasi sekarang udah punya temen yang bisa diajak cerita cerita seneng banget. Oh, keren nih. Mulai terbuka ya. Teman-teman harus berani nih bersosialisasi. Nanti juga teman-teman tuh ada sisi positifnya. Saya senang bersekolah di SMK 4 karena di situ saya mendapatkan kepercayaan diri supaya dari orang sekitar serta dukungan dari teman-teman. Positif vibe nih. Bagus ya. Kayaknya screen-nya hilang nggak sih PPT-nya? Hilang ya? Ada nggak teman-teman? Layar tadi apa Mentimeternya? Belum ke share screen kayaknya. Apa keluar? Aman nggak? Muncul nggak? Kok di saya muncul sih. Oh iya, apa di saya yang hilang? Ada. Siap, aman nanti kalau ada. Yuk lanjut. Yuk, masih ada yang mau bercerita? Mumpung ada kesempatan bercerita nih. Masih ada nggak nih? Atau pada ngetiknya panjang nih ya? Oke. Ada lagi nih. Aku sedih banget, ini ada yang lagi sedih nih. Karena beberapa bulan ini aku lagi jatuh dari tangga dan nggak sengaja keinjek orang, jadi sekarang aku nggak bisa aktivitas kayak biasa. Turut prihatin ya. Semoga lekas sembuh ya. Itu kakinya parah nggak lukanya? Kita doain ya, biar semoga sembuh teman-teman. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Hanya atau masih ada nih yang mau bercerita. Kita kasih waktu 1 menit deh. Waduh, ada nih. Nggak suka banget disuruh nulis banyak, banyak soalnya materinya aja nggak nyampe. Kalau cuma ditulis di buku mana habis itu juga nggak dijelasin lagi sama gurunya. Oh ini mah curhat ya. Dari guru disuruh nulis banyak, materi capek. Waduh. Oke teman-teman kita lanjut ya. Oke, sekarang tentang kepribadian nih teman-teman. Kita mulai masuk ke sedikit-sedikit ke materi ya. Apa yang kamu tahu tentang pribadi kamu? Coba jelaskan. Coba jelaskan dengan satu kata.
Yuk, masih pada mikir nih tentang pribadi teman-teman. Yuk, kenalan dulu pribadi teman-teman yang periang, yang kreatif, yang serba bisa. Yuk, banyak pribadinya. Atau kayaknya masih pada bingung ini. Nah, udah. Ayo, aktif di ininya, di Mentimeternya. Mudah berbaur, suka bercanda, eh, Siap. ekstrovert dan murah senyum. Tunggu bisa kan? Mudah berbaur, suka bercanda. Bingung sama pribadi aku. Nah, sekarang nih, kebetulan lagi materinya tentang mengenal pribadi. Ambivert, antara introvert dan extrovert. Introvert. Nih yang belum jawab bisa nih. Jadi apa nah tuh? Pemalu misalnya. Perfeksionis dan ekstrovert. Kalau udah deket banget kayaknya beda. Semakin dekat kadang pribadi semakin terbuka. Biar nggak jaim-jaim. Ayo yang belum masih ada nih 4 orang lagi. Atau pengen ke materi dulu nih biar teman-teman bisa tahu ya pribadi teman-teman. Oke, kalau gitu karena masih banyak yang bingung ya kayak dari teman-teman nih tentang pribadi teman-teman, kita coba simak dulu ya materi dari Kak Malik ya, biar tahu nih tentang pribadi teman-teman. Oke, aku kembali ke Kak Malik ya. Silakan Kak Malik untuk dimulai materinya. Siap. Oke, terima kasih Kak Gani. Terima kasih teman-teman yang udah respon ya dari interaktifnya tadi. Sekarang Kak Malik share screen lagi. Sip. Udah muncul ya. Oke, siap teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba memperdalam lagi gimana caranya mengenal diri kita gitu ya, mengenal kepribadian kita, minat, bakat, dan sebagainya. Nah, ini terkait ini Kak Malik akan share dan kita bakal coba diskusi hal apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu ya, dan poin-poin apa aja yang harus kita ketahui untuk mengetahui ini semua gitu. Oke, nah ini nanti kita akan melakukan tes minat bakat dan kepribadian menggunakan dua alat tes ya untuk Riasek dan di ESC. Nanti tesnya tuh seperti apa ya, seperti psikotes gitu lah. Tapi ini mah simple dan mudah teman-teman. Cuma ngisi pertanyaan-pertanyaan sederhana aja nanti di akhir sesi kita bakal tes gitu ya secara online di sini. Oke, ini yang pertama ini tesnya kita menggunakan metode atau alat tes Riasek gitu ya teman-teman. Ini tes minat Holland Riasek ini adalah tes untuk mengetahui
jenis aktivitas pekerjaan atau bidang yang menarik bagi seseorang gitu. Nah, ini ada 6 bidang teman-teman. Nanti kita akan coba bedah satu persatu bidang apa aja gitu ya. Sehingga teman-teman bakal tahu, oh kayaknya saya mah di sini nih bidangnya gitu, seperti itu. Nah, ini yang pertama, Riasek ini yang pertama realistik gitu ya, R-nya. Nah, tipe ini adalah tipe orang yang praktis, kemudian suka aktivitas fisik, dan bekerja dengan alat atau mesin. Nah, ini contoh pekerjaannya tuh seorang teknisi, kemudian petani, arsitek lapangan, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang dia tuh sangat-sangat mengandalkan aktivitas fisik gitu ya, atau dengan alat gitu, atau dengan teknologi peralatan lain-lainnya lah seperti itu. Intinya dengan melibatkan banyak banget fisik atau tenaga gitu ya. Nah, kemudian ini I-nya investigatif, teman-teman. Ini tipe orang yang emang analitis, kemudian suka memecahkan masalah, terus berbasis data gitu orangnya tuh. Dia mah nggak mau ngobrol kalau nggak ada data misalkan, atau nggak mau percaya sesuatu kalau emang datanya nggak jelas seperti itu misal. Nah, ini contohnya juga pekerjaan seorang ilmuwan, kemudian peneliti, kemudian programmer. Ini kan tipe-tipe orang yang thinkers gitu ya, atau berpikir gitu, atau sangat-sangat menggunakan pemikiran analitisnya untuk bekerja gitu atau melakukan sesuatu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini A-nya artistik gitu ya. Ini tipe orang yang memang kreatif, kemudian ekspresif, suka kebebasan berekspresi gitu. Nah, ini tipe orang-orang para kreator lah gitu, atau konten kreatif misal seperti itu masuk juga. Berarti dia tipe orang yang memang artistik gitu. Contoh pekerjaannya desainer, kemudian penulis, musisi, atau entertainer lainnya gitu ya, yang memang mereka tuh sangat-sangat mengandalkan seni seperti itu, atau kemampuan berekspresinya gitu, berekspresi lewat tulisan, lewat visual, lewat audio, dan masih banyak lagi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sosial, tipe orang yang memang peduli dan suka ngebantu orang atau helpers gitu. Ini orang-orang yang memang pekerjaannya seperti guru, konselor, perawat, mereka kan sangat-sangat pekerjaannya tuh bersinggungan dengan orang lain gitu ya. Sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana ngebantu orang lain, memfasilitasi orang lain seperti itu. Atau misalkan konselor atau misal psikolog gitu ya, menerima klien misalkan untuk berdiskusi terkait dengan kepribadian seseorang dan sebagainya. Kalau guru, dosen, perawat kayak gitu-gitu. Ini masuknya tipe orang yang memang sosial atau helpers. Nah, yang selanjutnya ini enterprising, E-nya tipe orang yang memang berjiwa pemimpin, teman-teman, suka mempengaruhi orang gitu. Persuaders ini orangnya tuh. Contoh pekerjaannya adalah pengusaha, kemudian politisi gitu ya. Kalau kita lihat politisi kan banyak politisi, dan memang harus seorang politisi itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Baik dari cara dia berbicara, menjelaskan visi misi dan sebagainya. Atau pengusaha ini juga memang orang yang memang karakternya tuh enterprising gitu. Orang yang berjiwa pemimpin, suka mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya gitu ya. Memimpin tim yang ada di perusahaannya seperti itu. Nah, selanjutnya ini C-nya konvensional. Ini tipe orang yang teratur, teliti, suka mengikuti prosedur, teman-teman. Jadi orangnya tuh rapih banget lah gitu, tertata banget gitu, organizers. Nah, ini contoh pekerjaannya akuntan, kemudian administrator gitu ya. Akuntan kan emang dia bekerja terkait dengan keuangan gitu. Pasti harus teliti banget kan, menggunakan misalkan aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel dan sebagainya, atau aplikasi-aplikasi keuangan dan akuntansi lainnya seperti itu, pelaporan pajak dan sebagainya. Atau administrator yang memang dia misal bekerja sebagai admin atau customer service di sebuah kampus, rumah sakit, atau hotel dan sebagainya. Ini tipe orang yang konvensional gitu ya, teliti, teratur gitu, suka ngikutin prosedur. Nah, kemudian yang kedua ini bagaimana mengetahui kepribadian diri kita dengan model perilaku di ESC gitu. Nah, ini model perilaku yang membagi kepribadian menjadi 4 tipe utama, teman-teman. Ada dominance, influence, consciousness, sama steadiness gitu ya. Nah, kalau ini yang pertama D-nya dominance, pengambil keputusan. Jadi kepribadian orangnya tuh tipe yang tegas, kemudian cepat dan fokus pada hasil gitu ya. Dia mah mau nggak mau saya ngejar target segini harus kecapai kayak gitu. Dominance ini orangnya gitu, direct, kemudian result oriented, firm gitu ya, strong willed, sama forceful gitu. Nah, ini mereka suka tantangan, kemudian berpikir strategis dan tidak takut mengambil risiko, teman-teman.
Kayak gitu. Dan ini kebanyakan dimiliki juga oleh para pengusaha yang udah pada sukses lah, kayak Sandiaga Uno, atau misalkan Erick Thohir, atau misalkan di luar negeri Mark Zuckerberg gitu ya, yang pemilik Facebook dan sebagainya. Ini orang-orangnya tuh dominance gitu, pengambil keputusan. Nah, ini contoh sebagai pemimpin, cocok sebagai pemimpin dalam situasi yang memang membutuhkan keputusan cepat gitu. Kayak contoh kemarin waktu masa-masa COVID, para pengusaha tuh mau nggak mau harus berpikir cepat gitu ya, harus mengambil keputusan dengan cepat apa nih yang harus dilakukan supaya usahanya tetap hidup gitu, walaupun dibatasi dengan situasi COVID seperti yang lalu lah, seperti itu. Tuh, nah selanjutnya ini influence atau communicator. Ini tipe orang yang emang ramah, kemudian energik, dan mudah bergaul, teman-teman. Mereka tuh unggul dalam membangun relasi, kemudian memotivasi orang lain, dan menciptakan suasana yang positif gitu. Nah, ini orang-orang yang seperti misalkan MC, kayak gitu ya, atau public speaker, narasumber yang sering memberikan materi, kemudian motivasi, dan sebagainya. Ini orang-orangnya tuh tipenya influence gitu ya, atau communicator gitu. Dia tuh outgoing, enthusiastic, optimistic, high spirit, sama lively gitu. Dia cocok juga, ini cocok untuk peran yang membutuhkan komunikasi dan kolaborasi, teman-teman. Kayak misalkan penyiar radio gitu ya, atau kalau sekarang yang lagi rame kan teman-teman pasti sering nonton live TikTok gitu ya, atau live di Shopee. Nah, itu orang-orangnya tuh communicator gitu, orang-orang yang influence gitu kan. Dia harus ramah, energik, dan mudah bergaul. Masa gitu kan lagi live TikTok jualan kia banget gitu. Nggak betem ya sendiri kan, nggak akan ada yang beli kalau gitu gitu. Oke, nah selanjutnya nih steadiness atau pendukung stabil. Ini tipe orang yang tenang, kemudian sabar, dan sangat suportif orangnya. Mereka tuh bekerja dengan konsisten, dapat dipercaya, dan menjaga keharmonisan tim, teman-teman. Nah, ini cocok dalam situasi yang butuhin ketelitian dan kestabilan gitu ya. Contohnya misalkan teman-teman punya apa partner di dalam sebuah bisnis tuh harus ada partner yang memang dia tuh punya karakter seperti ini gitu. Tipenya tuh tenang, sabar, terus sangat suportif gitu ya, sangat apresiatif dan sebagainya, sehingga teman-teman punya partner yang ya bisa jalan bareng-bareng tuh seru gitu, bisa saling ngelengkapin gitu kan. Nah, kemudian ini yang terakhir, consciousness atau pemikiran analitis. Nah, ini tipe orang yang teliti, kepribadiannya gitu ya, teliti, logis, dan detail oriented. Ini mereka suka akurasi, kemudian aturan, dan bekerja secara sistematis gitu. Seperti itu. Ini cocok pada tugas yang membutuhkan analisa mendalam dan kualitas tinggi gitu ya. Kayak seorang peneliti gitu kan, itu kan harus benar-benar mereka detail banget memperhatikan hal-hal apa aja yang memang menjadi indikator atau berpengaruh terhadap penelitian yang sedang dilakukan, seperti itu. Gitu teman-teman, ini terkait materi untuk bagaimana cara mengetahui tes kepribadian kita, kemudian minat bakat kita emang sangat singkat, tapi ini tuh sangat-sangat nanti menjadi bekal banget buat teman-teman supaya teman-teman tahu, oh saya di sini nih jalannya, oh saya seperti ini orangnya gitu. Jadi ketika teman-teman mau bergaul dengan siapapun, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan gitu. Ketemu si A, oh saya harus bersikap seperti ini. Ketemu si B kan beda lagi gitu kan. Nah, kita tuh bisa jadi membawa diri gitu, pintar ngebawa diri kemanapun kita bertemu dengan siapapun gitu. Kita bertemu dengan presiden sekalipun, bertemu dengan pengusaha besar, bertemu dengan kasarnya pemulung gitu ya, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan siapapun, berbagai tingkatan level di sosial gitu ya. Teman-teman akan pede aja gitu, dan akan tahu apa yang harus dilakukan gitu, dan akan tahu batasan-batasan apa yang perlu dijaga seperti itu ketika berkomunikasi dengan orang-orang tersebut gitu. Nah, ini nanti hasil tesnya ini adalah panduan awal untuk mengenal diri teman-teman. Jadi bukan label yang membatasi gitu. Bukan berarti nanti setelah hasil tesnya keluar, oh saya tesnya hasilnya seperti ini gitu. Saya harus gini banget, enggak juga. Tapi ini tuh sebagai patokan awal bahwa, oh kayaknya saya ngarahnya ke sini nih orangnya gitu. Seperti itu. Jadi sebagai referensi lah buat teman-teman untuk bisa lebih mengenal diri teman-teman gitu kan. Nah, ini contoh juga, cocok juga untuk referensi memilih jurusan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman ikuti, atau untuk pengembangan skill teman-teman ke depannya gitu ya. Pengen ikut kursus apa, pengen ikut webinar apa, atau pelatihan apa, pengen ikut seminar apa, dan sebagainya. Nih, itu teman-teman bisa tahu nih, bisa lebih cocok nanti apa yang teman-teman ikut itu bisa lebih sesuai dengan kepribadian teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes minat bakat teman-teman. Buka kolom chatnya, ini Kak Malik akan share ya link untuk tes minat bakatnya. Nanti dikasih waktu sama Kak Gani nih
untuk ngisi tes minat bakatnya teman-teman tuh. Bisa dicek di kolom chat ada tes kepribadian itu linknya, sama tes minat bakat itu linknya. Nah teman-teman tinggal klik linknya, kemudian diisi jawabannya dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengisi tes minat bakat, kemudian tes kepribadian itu bukan bertujuan untuk dapat jawaban yang bagus bahwa saya tuh orangnya bagus banget, gini banget gitu. Enggak gitu ya. Tapi benar-benar harus jujur. Kenapa? Karena memang hasilnya tuh biar sesuai buat referensi teman-teman ke depan gitu dalam step selanjutnya dalam pengembangan diri teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang jawabannya tuh dibuat-buat gitu. Ah, kayaknya malu saya mah jawabannya diginiin dibagusin. Jangan gitu. Kalau misalkan seperti itu nanti hasil tesnya nggak akurat gitu. Dan teman-teman ujung-ujungnya bakal bingung ke depan harus seperti apa. Jadi ketika teman-teman jawabnya dengan jujur, dengan apa adanya, itu akan sangat bagus hasilnya nanti dan akan sangat membantu teman-teman dalam pengembangan diri teman-teman lah seperti itu. Toh juga orang kan nggak akan ada yang tahu juga teman-teman hasilnya seperti apa karena ini mah kan privacy gitu ya dan hasil tesnya juga nggak akan di-share ke siapapun. Hanya kami yang ngolah datanya nanti ketika pertemuan terakhir ini jadi bahan juga buat kami mentoring teman-teman one on one. Dasarnya seperti ini karakternya, kepribadiannya, minat bakat dan sebagainya seperti itu. Oke, silahkan diberikan kesempatan untuk mengisi ya linknya. Nanti yang udah isi link langsung di kolom chat tulis nama, kemudian saya sudah Kak, gitu ya. Sudah tes kepribadian gitu atau sudah dua-duanya gitu. Silahkan. Diberi waktu kayaknya 10 menitan lah ya. Aman ya. Silahkan teman-teman diisi. Aman ya, linknya bisa diklik. Coba kasih react di Zoom-nya.
boleh chat di chat Zoom ya. Oke, udah berapa orang nih yang udah beres? Satu, dua, tiga, empat. Baru 4 orang ya. Siap. Masih ada waktu teman-teman. Oke, siap. Sebentar linknya di copy. Sip, mantap. 5 ya, baru 5 ya. Ya udah. Tuh, dua. Oke, mantap. Udah beres teman. Isinya santai aja ya teman-teman. Nggak dirurusuh kok ini mah. Yang penting jawabannya sejujur-jujurnya. Oke, sudah ada 9 orang. Ini ada 13 ya. 5 orangan lagi ya. Oke. Amelik untuk materinya sudah atau bisa langsung ke tanya jawab ya sekalian sambil nunggu yang lain. Oke, sudah teman-teman. Sambil nunggu yang lain bisa langsung masuk lagi Mentimeter ya, yang di-share ke Agani. Oke teman-teman, kalau yang udah bisa sambil coba di Mentimeter lagi, sekalian kita diskusi nih tanya jawab. Apa yang masih membingungkan dari yang teman-teman kerjakan tentang kepribadian, boleh di sini, silahkan. Atau yang masih apa melakukan tes, masih bisa dilanjutin kok. Ini kita sambil nunggu aja ya, biar nggak terlalu panjang nanti waktunya. Udah semua kayaknya nih ya, udah 12 orang. Oke, sambil nunggu mungkin nanti ada yang kelewat atau gimana yang masih ngisi juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang mau diskusi di sini di Mentimeter lagi yang mau masih bingung, Kak, saya masih bingung nih gimana-gimana gitu ya terkait tadi materinya atau
hasil tes tadi seperti apa atau pengalaman teman-teman ngisi tes tadi. Oh, kayaknya kan saya sesuai nih hasil tesnya, boleh di-share di sini ya, ceritain juga yang dirasakan oleh teman-teman gitu. Tadi, oh tipe-tipenya gini gini gini, hasil tesnya gini, kayaknya sesuai nih sama saya, ceritain di sini boleh. Dikonfirmasi, ditanyakan, silahkan. Atau ini juga bisa sekalian jadi sharing terkait EC yang kedua kemarin ya. EC sesi 2 teman-teman. Boleh di-share juga yang mau cerita, yang mau open mic. Boleh banget raise hand-nya, nanti kita diskusi langsung biar lebih asik. Buat ngelatih public speaking teman-teman juga di sini gitu. Jadi nggak usah malu nih di hadapan teman-teman yang ada di sini, kita all out aja gitu ya, ngembangin diri karena nggak ada salah benar di sini. Kita berproses dan berkembang bareng-bareng. Oke, ini udah ada banyak yang masuk nih. Saya masih suka bingung tentang diri sendiri. Kadang harus ada yang membimbing atau ada masukan dari orang lain. Saya harus gimana ya, Kak? Ini kayaknya tergantung pada orang lain ya, Kak. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Enggak ya. Jadi itu hal yang wajar di masa-masa teman-teman sekarang gitu ya, di kelas 10, 11 SMA itu sangat wajar teman-teman mengalami kebingungan hal tersebut karena dulu juga kami seperti ini gitu. Sama-sama bingung harus seperti apa dan gak usah malu teman-teman sama kami gitu ya, sama Kak Gani, sama Kak Malik. Feel free kapanpun teman-teman pengen tanya, silahkan tanya di grup, di mention atau langsung chat juga boleh lah, tanyain apa yang menjadi kebingungan teman-teman terkait kepribadian gitu ya, terkait minat bakat dan sebagainya. Pokoknya program ini full buat teman-teman benefitnya gitu. Jadi maksimalkan kesempatan ini karena teman-teman tuh sekarang perlu banget emang punya mentor yang ngebina gitu ya, yang ngebimbing gitu. Jangan sampai teman-teman ya bingung sendiri tapi kehilangan arah gitu ya. Harus punya teman diskusi gitu. Kalaupun nggak punya mentor secara langsung gitu, kakak pembina atau selain dari kami misal seperti itu ya, minimal punya teman diskusi yang emang bisa sharing bareng sama teman-temannya gitu, teman sebangku atau teman sekelas atau teman di rumah yang bisa sharing bareng terkait dengan kebingungan-kebingungan tersebut gitu. Dan itu hal yang wajar dan tapi jangan didiemin, tapi tetap harus terus digali, terus dicari gitu ya, terus ditempuh, ditata jalannya gitu supaya teman-teman bisa menemukan sebetulnya saya tuh di mana posisinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mali. Kemudian ini ada lagi nih, ada yang sudah menemukan jati diri sepertinya nih. Saya langsung nemu kepribadian di sini, Kang. Tadi bingung menjadi tahu gitu. Kemudian Wih, tadi mantap. materi aku nebak-nebak kepribadian aku yang mana dan ternyata hasil tesnya sesuai banget sama prediksi aku. Sekarang jadi makin percaya diri. Wih, Wih, keren, mantap. Itulah ini udah teman-teman. mantap nih ya. Udah Heeh. mulai sedikit-sedikit terbantu nih. Nice. Ke kita juga seneng nih ke Kamali, ke Kak Gani dengan dengar gitu ya pernyataan atau kesaksian teman-teman seperti ini jadi oke ya, asik sesuai nih berarti materi yang dikasih gitu. Terus tes-tes yang dikasihnya masuk gitu kan. Mantap, semangat terus teman-teman. Menemukan jati diri itu perjalanan seumur hidup sampai hari tua. Nggak akan ada beresnya. Oke, ada lagi nih. Suka banget hasilnya, Kak. Kayak sesuai banget, Kak. Oke. Mantap. Nah, itu berarti teman-teman ngisinya jujur ya, yang sesuai banget tuh ngisinya dengan jujur gitu. Makanya hasilnya sesuai. Ada lagi nih, Alhamdulillah tes kepribadian sama tes minat bakat aku sesuai sama pribadi aku, cocok juga sama cita-cita aku. Sesuai banget. Oh, Sip, mantap. sesuai dengan tes sebelumnya, mungkin sesuai dengan kepribadian aku. Oke. Bisa sekalian sharing ya teman-teman EC kemarin, SCSC 2 apakah ada kesulitan setelah entrepreneurship dibanding entrepreneurship challenge yang pertama, sambil sharing terkait ini juga kita diskusinya umum lah gitu ya, biar biar kaya nih kita diskusinya. Ya, yang ngerasa kesulitan kemarin di EC2 boleh diceritain di sini atau open mic boleh atau mau cerita juga kemudahannya gitu ya. Oh, terlalu easy kah ini mah? Nyampe gitu ya, nyampe banget. Gampang banget boleh share juga di sini.
biar seru aja gitu, biar hangat suasananya teman-teman. Atau teman-teman yang mau cerita juga, kita mau tanya juga sih, teman-teman pernah lihat snack itu nggak sih gitu ya, dengan merek jerit itu gitu. Kalau ada yang pernah lihat, boleh disampaikan juga di sini, pernah kah, pernah lihat kah gitu, pernah beli kah dan sebagainya. Atau yang mau share strategi penjualannya biar sekali EC langsung habis dalam beberapa detik, boleh juga di-share di sini, biar teman-teman yang lain juga bisa ngikuti strategi yang kamu terapkan gitu. Nah, cuman jangan lupa ya teman-teman, untuk EC tuh harus selalu ada foto report di grup ya. Dan foto reportnya biar teman-teman nggak ribet, nggak apa-apa, cuman fotonya aja, foto mentah gitu, nggak usah diedit. Sebetulnya bagus banget gitu ya, diedit, digabung, ada uangnya, ada apanya. Itu bagus, cuman biar teman-teman memudahkan teman-teman, biar nggak ribet, kirim aja langsung foto mentahnya gitu ya. Share aja foto mentahnya, satu atau dua lah, atau tiga foto yang mewakili kegiatan EC teman-teman gitu. Jadi nanti itu juga dokumentasinya akan kami olah ke depannya untuk bahan Bison, pengembangan Bison ke depannya gitu. Jadi itu sangat-sangat ditunggu banget sama kami teman-teman, foto-fotonya. Wih, mantap tuh, suka sama hasilnya. That's exactly what I'm looking for. Mantap. Wah, keren nih skill bahasa Inggrisnya nih. Bisa dikembangkan tuh. Udah lagi nih. Yang kedua tidak ada kesulitan Kak, malahan kayak lebih mudah karena orang-orang pasti sudah tahu dan malah mendukung Kak. Dan kemarin guru-guru juga pada beli dan memberi semangat Kak. Senang sekali Kak. Wow, Wih, ini terkait EC mantap. nih. Mantap, mantap. Kami juga senang dengernya nih. Thank you, mantap. Yuk, ada lagi yang mau sharing-sharing terkait minat bakat, terkait kepribadian, terkait EC-nya, boleh. Yang kemarin EC sempat foto-foto tapi belum dikirim di grup, boleh dikirim sekarang ya. Kirim aja langsung brem-brem-brem gitu yang banyak. Foto-foto mentahnya aja, nggak usah diedit, nggak apa-apa. Ada lagi atau sudah cukup jelas, sudah cukup tercerahkan teman-teman, boleh juga disampaikan di sini. Ada lagi nih. Temen aku ada yang ngasih nagih snack pang-pang terus Kak untuk EC2 aku lupa dokumentasi. Siap, Oh, nggak ada apa-apa. yang request nih ya. Snack pang-pang. Naik pang-pang tuh yang mana sih? Yang yang pang-pang yang mana ya? Lupa. Yang bentuknya kayak apa itu? Nanti boleh juga tuh dikasih tahu yang pang-pang yang mana. Nanti kita coba restock lebih banyak berarti. Ada lagi nih, Kak, ini ada saran katanya untuk snack lebih banyakin makaroni bantat dan milidi. Oh, boleh. Oke, siap, makaroni yang kecil ya, yang bantat itu. Emang enak banget itu, favorit Kamalik juga tuh. Makaroni bantat. Makaroni minion itu ya, kecil-kecil banget. Enak banget ikunya tuh, krauk-krauk. Kemarin ada yang nanyain Astor tapi nggak ada Astornya. Iya, kemarin dikurangin karena emang rada kurang peminatnya, tapi ada satu dua ya ternyata yang masih nanyain. Nggak apa-apa, jawab aja, Astornya habis dipakai lebaran gitu. Ajak bercanda aja ya ketika ada yang nanya-nanya ternyata produknya nggak ada, itu tuh ngasah skill teman-teman juga, kreativitas teman-teman gimana ngejaga hubungan baik dengan customer gitu, dengan pelanggan gitu ya, dibawa asik, jangan sampai teman-teman ketus gitu, Astornya ada nggak ada. Jangan kayak gitu, nanti dia kapok beli di teman-teman. Jadi enjoy aja, asik-asikin aja gitu, bercandain kalau ada yang nggak ada, oh barangnya habis atau gimana gitu, atau apapun lah dibercandain juga boleh. Ini tuh nanti ada sesi jualan lagi, Kak. Ada ya, ini sampai nanti sesi terakhir sebelum teman-teman bisa diberi kesempatan untuk bikin project akhir, ngebuat produk sendiri, dan itu template bisnisnya akan kami kasih. Cuman sebelum ke sana, sebelum pertemuan ketujuh, teman-teman tetap akan di-challenge dalam EC ini, sehingga kami juga bisa menilai gimana nih perkembangan teman-teman gitu ya dalam melakukan EC ini. Karena ketika nanti bikin project sendiri atau project kelompok gitu ya, project akhir, itu tuh harus benar-benar sudah keuji lah mental teman-teman,
kemudian skill teman-teman di jualan, di negosiasi, di penawaran dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu teman-teman harus banget banget memanfaatkan EC setiap minggunya gitu. Jangan sampai bosen atau kayak kok jadi males gitu. Jangan sampai kayak gitu karena di situ tuh ada poin berharga teman-teman. Teman-teman bakal kebentuk banget mentalnya, kemudian skill dan sebagainya. Karena namanya jualan tuh emang harus konsisten kan, harus istiqomah gitu. Nah, disitulah teman-teman diuji teman-teman. Dan harus diingat juga, di sini tuh nggak semuanya akan lulus program F2S, nggak akan semuanya dapat sertifikat. Hanya orang-orang yang memang punya komitmen aja gitu dalam menjalankan EC, dalam mengikuti setiap pertemuan Zoom mentoringnya, kemudian proyek akhirnya nanti pertemuan terakhirnya. Pokoknya orang-orang yang emang punya komitmen aja yang nanti dapat benefit-benefit dari program ini gitu. Jadi tetap semangat, jaga semangatnya, istiqomahnya, konsistensinya gitu teman-teman ya. Ada lagi nih, nanti tuh kayak gimana ya Kak proyek akhirnya biar ada gambaran Kak. Wih, udah nggak sabar ya. Nantilah. Spill-spill dikit, pokoknya teman-teman bakal bikin produk sendiri gitu. Atau nggak bikin produk sendiri, bakal ngejual produk lah inti nama. Proyeknya per kelompok, dibagi per kelompok. Ya, 5 orangan lah kurang lebih per kelompok. Nanti teman-teman bikin proyek. Cuman, untuk ngebuat sebuah proyek bisnis, itu kan perlu bisnis plan. Nah, itu nanti akan kami siapkan buat teman-teman. Gitu, detailnya nanti di pertemuan ketujuh kami akan sampaikan semuanya ya. Semangat pokoknya. Jadi kalian ini orang-orang terpilih yang emang kami persiapkan untuk bukan dalam tanda petik apa cuman kata-kata manis doang gitu ya, tapi teman-teman tuh benar-benar kami persiapkan untuk menjadi generasi yang unggul gitu teman-teman. Kami tempa di sini gitu. Ada lagi nih, ini yang terakhir mungkin ya. Kak, aku mau minta saran. Aku tuh waktu SMP kan jualan, tapi kayak mood-moodan jualannya. Orang-orang sering nanyain, tapi aku nya kadang jawab, aduh lagi gak mood jualan, minggu depan aja ya. Oke, mantap, mantap, keren nih. Sebelumnya keren banget dari SMP udah jualan. Cuman yang mood-moodan itu seperti yang disampaikan tadi, itulah mental seorang entrepreneurship tuh, seorang entrepreneur tuh harus konsisten, harus istiqomah. Gimana pun kondisi hidup kita gitu ya. Kasar nama kita lagi diuji berat kehidupan, tetap di depan customer, kita harus tetap senyum gitu. Tetap harus memenuhi kebutuhan pelanggan lah. Apalagi ini udah ada repeat order gitu ya, atau permintaan terus-menerus nih dari konsumen teman-teman. Nah, itu tuh jangan sampai dibiarin begitu saja karena sangat sulit teman-teman buat dapetin customer yang loyal gitu. Loyal customer atau orang-orang yang emang beli produk teman-teman tuh udah repeat aja gitu terus menerus. Dan itu harus dijaga banget, dijaga banget komunikasinya, relasinya dan sebagainya. Jadi ke depan ketika teman-teman punya usaha, punya bisnis atau nanti di EC juga tetap tuh harus dijaga tuh, jangan sampai mood-moodan seperti itu. Walaupun misalkan mood-moodan itu nggak apa-apa gitu ya, itu manusiawi. Cuman harus bisa menyiasati, jangan sampai kita mengecewakan customer kita gitu. Jangan sampai orang pengen beli, kitanya nggak ada gitu. Kitanya nggak siap gitu. Jangan sampai seperti itu. Ketika itu terjadi nanti konsumen teman-teman tersebut atau langganan teman-teman tersebut bisa pergi gitu ya. Atau berpindah ke kompetitor teman-teman atau ke brand lain lah istilahnya. Seperti itu. Ya, mantap. Bismillah ya, semangat. Yakin, Bismillah, yakin semua ini bakal gitu ya, bakal berdampak menjadi hal yang baik, sangat baik untuk teman-teman di masa depan. Semangat semuanya. Pokoknya teman-teman juga nanti bakal terhimpun dalam sebuah komunitas eksklusif alumni F2S buat orang-orang yang lulus gitu ya. Buat teman-teman yang lulus. Semangat terus pokoknya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Oke, selanjutnya tuh dari Kak Gani di Mentimeternya boleh direspon teman-teman. Kita pengen lihat nih teman-teman paling banyak di mana nih ya kepribadiannya sama minat bakatnya. Wih, mantap. Ada intel tuh, investigatif.
Oke. Ayo bisa di voting nih. Apa tadi hasilnya Mm-mm. teman-teman? Masih ingat nggak? Yang tes Riasek. Yuk, yuk, yuk. Gaskeun, gaskeun. Di polling, di voting. Woi, paling banyak sosial nih. Teman-teman anak-anak baik. Suka membantu. Ayo di voting. Ada kesulitan nggak mau votingnya? Artistik. Tujuh orang Artistik lagi sama nih. sosial udah mulai seimbang nih. Wah, banyak calon konten kreator ini mah. Mantap. Calon artis. Ayo dicoba untuk voting di menti.com-nya. 15 responden nih. Baru 8. Dikasih timer aja Kak Gan. Boleh. Wih, seimbang juga. Seimbang nih. Ayo, ayo, di voting, di voting. Atau ada yang kendala, boleh disampaikan ya kalau ada yang kendala votingnya. Banyaknya artistik nih sekarang nih. Yuk, 1 menit lagi nih, kita himpun datanya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Dan next. Oke, setelah tahu Riasek, apa hal yang baru yang didapat nih sama teman-teman? Timer ya. Kita kasih waktu 3 menit nih. Coba isi. Apa nih yang udah diketahui setelah tes tadi ya, Riasek? Sambil diskusi juga nih. Jadi lebih tahu tentang diri sendiri. Oke. Aku jadi makin tahu kepribadian, minat, dan bakat aku. Makin tahu diri sendiri lah dan udah ada sedikit adanya gambaran buat ke depannya. Mantap nih. Saya menjadi tahu kepribadian dan minat bakat. Oke, saya jadi mengetahui pribadi saya dan minat bakat saya. Banyak kan jadi udah pada tahu diri ya. Oke, tahu diri sendiri.
Semakin tahu kepribadian dan minat bakat sehingga ada gambaran untuk kedepannya. Menemukan jati Nice. diri sendiri dan minat bakat. Oke, sudah pada menemukan ya. Jadi diri sendiri tuh udah bisa dijawab nih. Pribadi teman-teman apa? Mantap nih, senang kita nih anak-anaknya cerdas-cerdas begini mah. Indonesia cerah. Jadi makin pede, bakal lebih meneliti jurusan yang cocok dan sesuai pribadi diri. Oh, jadi lebih gampang kan? Nah, kalau udah tahu diri sendiri mah. Jadi tahu harus gimana untuk diri sendiri. Oke, nanti teman-teman tinggal ngembangin nih. Cari-cari lagi lebih dalam tentang pengetahuan diri teman-teman biar makin mudah untuk menjalani hidup ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi eh, tes DISC ya. Teman-teman dapat apa nih? Dominan, influence, tightness, atau compliance? Oke, kita mulai nih. Dominan, influence. Uh, pada sama-sama banget nih. Oh, influence lebih banyak nih sekarang. Oke, kebanyakan influence ya. Ayo di voting, di voting. Lagi waktunya. Ayo nih. Tadi tes DISC-nya yang udah tes. Sekarang kita vote di sini nih. Kita lihat tipe teman-teman kebanyakan di apa. Ayo, baru 7 orang. Banyak di influence ya. Oke, kita next merahnya. Untuk penutupan, kita di akhir session nanti. Kita foto bareng. Oke, kita next ya. Ini terakhir nih. Setelah tahu DISC, apa hal baru yang didapat? Nih, sekarang tentang kepribadian ya, tes kepribadian DISC. Kalau Ria Safe itu tes penjurusan. Jadi teman-teman jurusannya lebih cocok kemana? Sekarang tentang kepribadian DISC. Udah ini kita siap-siap foto bareng ya.
Oke, udah. Kayaknya jawabannya sama ya, sama yang tadi ya. Udah pada tahu intinya ya, sama diri sendiri. Ta- Lebih tahu masukkan jurusan apa yang di perguruan tinggi nanti karena sudah sesuai minat bakat aku. Saya mendapatkan wawasan luas atau pemikiran luas untuk hal selanjutnya di masa depan nanti. Oke. Menjadi tahu menjadi tahu kekurangan SMA, kelebihan aku. Sama. Oh, sama kelebihan SMA. Oke ya, mungkin jawabannya masih pada sama. Sekarang kita di akhir sesi ini, nilai pertemuan hari ini, teman-teman, sambil disiapkan kamera teman-teman untuk kita foto nantinya untuk di lampiran di absensi nih, teman-teman. Kameranya di-on kan, rapih-rapih dulu. Oke ya, sambil di voting, teman-teman buka kameranya ya. Oke, bisa dibuka teman-teman kameranya. Kita sesi foto untuk penutupan, dirapih-rapihin dulu. Pakaiannya dirapih-rapihin dulu, rambutnya. Yuk, siap-siap ya. Yuk, siap-siapin pose-posenya yang menarik. Siap ya, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, Kak Malik bisa ditutup ya untuk pertemuan Ya, hari ini. oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Kami juga sekali lagi ngingetin gitu ya. Untuk absen nanti langsung diisi, jangan sampai ditunda-tunda, langsung diisi absen setelah di-share link absennya. Kemudian respon chatnya di grupnya selalu harus direspon gitu ya teman-teman. Itu penting juga buat teman-teman. Kemudian diskusi di Zoom nanti kayaknya belum banyak yang open mic, ke depan bisa open mic gitu ya biar lebih seru. Kemudian foto Ece juga di-share lagi yang belum di-share di grup foto mentahnya aja. Sama kalau ada yang mau share story boleh di-mention IG-nya gitu ya, IG bisonus.id. Dan terakhir komitmen waktu, teman-teman harus tetap komitmen waktu. Kemudian untuk Zoom mentoring untuk Ece. Sama juga buat teman-teman yang nggak hadir boleh diingetin juga. Yang nggak hadir tuh harus nonton video rekamannya, kemudian ngisi notulensi hasil apa yang udah dari simak dari video rekaman Zoom ini gitu ya. Dan itu menjadi pengganti absen atau kehadiran teman-teman semua kayak gitu. Jadi seperti itu, semangat terus teman-teman, keep istiqomah dan konsisten, sehat-sehat. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.